Halo semuanya, balik lagi bersama gua Amin. Di kesempatan video kali ini kita akan menyaksikan sebuah alur film yang berjudul Yakamos S245. Tidak lupa gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga kita semua diberikan kesehatan selalu. Daripada kelamaan, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah ledakan yang terjadi di sebuah matahari. Beberapa hari kemudian kita dibawa ke sebuah pria yang bernama Arman sedang melakukan penyelaman. Dia adalah seorang ahli kapal selam yang memiliki ayah terkaya nomor 1 di Turki. Para pedagang memberitahu Arman agar bertemu dengan letnan di kantor polisi. Setelah dia keluar dari kantor polisi, Arman sudah ditunggu oleh mantan kekasihnya bernama Daphne. Dia menemui Arman untuk mengetahui keadaan Oya. Oya adalah sebuah kapal selam yang dibuat dan dirakit sendiri oleh Arman. Arman bertanya mengapa dia tiba-tiba datang menemuinya. Daphne mengatakan kalau dia ingin mengajak Arman untuk pergi ke Palung Erebus bersamanya dengan ditemani beberapa asistennya. Daphne mengatakan dia mempunyai sponsor yaitu Yenilik INC. Mendengar kata itu, Arman sedikit kesal karena Yenilik adalah milik ayahnya, yang dimana Arman tahu kelicikan ayahnya. Daphne belum mengatakan semuanya dan Arman memintanya untuk mengatakannya. Namun Daphne tidak ingin mengatakannya dengan keadaan Arman yang sedang marah. Kemudian Daphne memberitahunya soal tempat tinggalnya dan menyuruh Arman untuk memikirkan ajakannya kembali. Pada malam harinya, Arman mengenang masa lalunya bersama Daphne melalui foto yang ada di galerinya. Di sebuah pangkalan udara Incirlik di mana letnan yang bernama Selik mendapatkan informasi dari satelit bahwa ada yang tidak beres dengan matahari. Selik memberitahu komandannya, namun katanya dia disuruh diam dan tidak memberitahu siapapun. Beberapa hari kemudian Arman menemukan sebuah kabar dari Yenilik agar dia mau menemui Daphne. Tidak berpikir lama lagi Arman ke rumahnya Daphne. Ternyata Daphne sudah memiliki tunangan bernama Kenan. Daphne menjelaskan kepada Arman tujuan dia mengajaknya. Katanya dia akan pergi ke Palung Erebus untuk mencari sebuah koral hitam yang harganya melebihi emas. Singkat cerita, mereka menurunkan Oya untuk digunakan menyelam. Arman bertemu dengan Rana dan tidak lama ayahnya meneleponnya. Ayahnya sangat senang mendengar Arman bergabung di tim riset untuk menyelam. Ekibe katılmana sevindiğimi söyleyecektim. Namun Arman yang sedikit muak kepadanya langsung mematikan teleponnya. Setelah sekian lama tim riset berkumpul. Di sisi lain, Letnan Selik duduk sendiri dan tidak diizinkan untuk ikut runding oleh komandannya. Sepertinya ada sesuatu yang penting untuk mereka bicarakan. Ledakan matahari itu akan menimbulkan sebuah bencana yang dimana itu sangat berbahaya jika terkena sinar mataharinya. Selik memberitahu ibunya untuk berjaga-jaga agar dia bersembunyi di bawah tanah sebelum Kamis pagi nanti. Tidak lama kemudian Selik mendengar seseorang yang datang yang ternyata itu adalah polisi militer. Letnan Selik segera bergegas untuk melarikan diri karena dia tahu informasi matahari itu diketahui oleh dirinya. Kenan memberitahu sebuah berita yang ia tahu bahwa cuaca di Asia begitu buruk. Namun hal itu tidak membuat Daphne takut dan akan segera berangkat. Percobaan penyelaman mereka berhasil dan tidak ada gangguan ataupun kendala lainnya. Mereka menyelam seharian dan saat itu mereka akan naik ke permukaan pada malam hari. Arman keluar untuk mengecek keadaan di atas. Arman berteriak memanggil orang-orang yang ada di awak kapal. Namun sangat disayangkan tidak ada jawaban sama sekali, seperti tidak ada orang lain selain mereka. Arman yang penasaran akan memeriksa kapalnya. Arman terus mencari orang-orang tapi tak ada satu orang pun yang berada di kapal.
Daphne menyusul Arman untuk mengetahui kenapa kapal begitu sepi. Mereka berdua menemui sebuah video Kenan yang kelihatannya begitu panik tentang sebuah cuaca yang katanya matahari membunuh semua orang begitu terbit. Kenan memberitahu mereka kalau dia akan pergi menuju kos yang katanya ada bunker di sana. Keduanya sangat kebingungan kenapa matahari membunuh semua orang begitu terbit. Mereka semua panik karena tiba-tiba semua orang menghilang. Cem, Rana, dan Felix dijelaskan oleh Daphne kalau semuanya mati karena sinar matahari. Dengan baterai Oya yang tinggal sedikit, mereka semua akan pergi ke sebuah kos. Saat perjalanan, Cem melihat dan memberitahu Arman kalau ada sesuatu yang mengarah ke mereka. Sesampainya di sebuah kos, Arman dan yang lainnya mencari sinyal untuk menelpon. Namun karena di sana tidak ada listrik, sinyal satelit dan lainnya menjadi hilang. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan sebuah tamu yang dimana ada kapal selam lainnya yang bernama Yakamo. Ternyata itu adalah sekelompok abdi negara yang ditugaskan untuk menyelam oleh NATO. Mereka mencari sinyal di segala tempat, namun sangat disayangkan semua sinyal hilang. Arman mengenalkan dirinya kepada Kapten Yakamo dan menjelaskan apa yang terjadi. Tiba-tiba Daphne menerima sebuah pesan karena mendapatkan sinyal dari satelit. Itu adalah pesan dari Kenan yang sedang berlari menyelamatkan dirinya. Karena sudah sedikit percaya, mereka siap bergegas untuk menemukan tempat berlindung yang katanya ada di sekitar kos. Hızlı hareket etmemiz lazım. Gözümüzün gördüğü etten kemikten düşman. Arman berkata kalau mereka perlu mengisi daya Oya. Kemudian Arman menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah tempat agar menemukan trafo dan memperbaiki listrik di sana. Semua anggota siap untuk mencari sebuah perlindungan yang katanya ada di kos. Umut sang wakil komandan, dia ikut dengan Arman satu mobil untuk mencari perlindungan itu. Mereka semua berbincang tentang bencana yang mereka alami sekarang. Semuanya tidak ada di tempat itu padahal malam masih gelap. Tak ada sinar matahari, tapi mengapa semua orang tidak keluar? Herkes sığınaktadır. İyi de ama gecenin niye kimse... Felix dan Cem berhasil menemukan trapol listrik dan mereka sangat gembira sekali. Tapi ternyata sangat buruk yang dimana mereka melihat traponya berantakan dan mereka hanya membawa sebuah kunci Inggris. Fix it with this. Is it possible? Arman, Daphne, dan juga Umut melihat semua mayat yang terbakar karena sinar matahari. Daphne mulai berpikir kalau Kenan sudah mati, namun Arman meyakinkannya agar dia tidak berpikir seperti itu. Herkes ölmüş. Perwira persenjataan mulai gila karena melihat semua orang mati di sekelilingnya. Di tengah pencarian mereka, Umut diberitahu kalau di tempat bank ada penyintas, dan mereka pun bergegas ke sebuah bank yang dimaksud. Ternyata memang benar salah satu pemilik bank berhasil selamat namun dalam keadaan sekarat. Dengan bahasa Yunani yang ia katakan, ada Arman yang bisa menerjemahkan. Kata penyintas itu semua orang salah dengan cara berlindung di sekitar kos. Dia mengatakan tidak ada keselamatan. Namun Arman sedikit kurang mengerti bahasanya. Belum Arman mendapatkan jawaban, penyintas itu mati ditembak oleh Umut. Yang katanya itu adalah tembakan belas kasihan yang mempercepat kematiannya. Arman kesal kepada Umut karena dia telah menembak sumber informasinya. Tapi Umut begitu tegas kalau itu adalah tembakan belas kasih. İkinci komutan. Niye yaptın? Komandan datang dan langsung diberitahu Umut agar mereka segera menyelam karena matahari akan segera terbit. Daphne dan Arman minta waktu untuk memastikan Kenan masih hidup atau tidak. Maka mereka berdua diberi waktu oleh komandan hanya dalam waktu 30 menit saja. 30 dakikanız var. İkinci komutan. Koş koş. Felix dan Cem masih berusaha untuk menghidupkan listriknya. Namun di tempat berangkas bank ada dua anggota yang terus mengambil uang di sana. Mereka terciduk oleh kepala mesin dan dimarahi karena itu bukan hak mereka. Felix dan Cem akhirnya berhasil menghidupkan semua listrik.
Karena berhasil, Arman dan Daphne mendengar sebuah informasi kalau mereka harus pergi ke Tagaki untuk berlindung. Daphne mencari lokasi Tagaki lewat ponselnya. Namun di sisi lain, orang-orang yang berada di berangkas bank seketika terkunci karena listriknya sudah menyala. Semuanya panik dan di situ ada Altan yang ingin menyelamatkan kakaknya. Tapi sangat disayangkan Altan gagal dan mereka kehilangan kepala mesin. Altan berlari untuk pergi ke Yakamos. Cem dan Pelik berhasil kembali. Arman dan Daphne sampai di tempat Tagaki. Mereka terus mencari Kenan untuk memastikan dia hidup atau tidak. Suatu ketika ternyata semua orang di Tagaki sudah mati. Daphne menemukan Kenan yang ternyata dia juga sudah mati di sana. Arman mengajak Daphne kembali karena waktu mereka tak banyak. Semua anggota diperintah untuk naik ke Yakamos. Umut menghubungi kepala mesin namun tidak ada jawaban sama sekali. Bos! Cabuk, Di tengah persiapan mereka datang Altan dan perwira persenjataan untuk memberitahu semuanya kalau kepala mesin dan sebagian anggota terkurung di sebuah berangkas bank. Umut kesal karena kematian kepala mesin itu hanya Arman dan rekannya. Cem, Pelik dan juga Rana disuruh masuk ke Yakamos. Mereka bertiga masih mengkhawatirkan Daphne dan juga Arman. Di sisi lain, kepala mesin sudah pasrah karena mereka tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Kepala mesin tersebut menyinari orang yang membuat mereka semua mati. Karena keserakahan mereka, kepala mesin itu terjebak. Yakamos siap menyelam dan Umut melihat Daphne dan Arman baru saja tiba. Namun karena dendam kepada mereka berdua, pintu masuk Yakamos ditutup olehnya. Arman berusaha membukanya tapi Umut tidak ingin membukanya. Waktu semakin sedikit dan rekan Arman berontak. Syukurlah anak komandan bernama Yonca membukakan pintunya untuk mereka berdua. Umut masih tidak terima kehilangan kepala mesin Yakamos. Dia tidak akan melupakannya karena semua itu salah Daphne yang hanya ingin mencari Kenan. Semuanya merasa sedih karena mereka kehilangan anggota Yakamos. Perwira senjata selalu melihat foto ibunya sampai-sampai dia berhalusinasi kalau ada ibunya di depannya. Yonca menjelaskan semua tentang peraturan yang ada di Yakamos. Mereka semua harus berhemat mau makanan ataupun minuman. Altan selalu mengawasi mereka dan masih dendam dengan tim Arman. Mereka dibawa ke sebuah ruangan yang dimana mereka akan tidur dikelilingi bom. Pelik disuruh membuang barang-barang yang tidak perlu dibawa karena itu akan memakan banyak tempat. Karena Daphne dan Rana adalah perempuan, dia diizinkan tidur di kamar kepala mesin yang telah mati karena terkunci di berangkas. Daphne menjelaskan kalau semuanya harus hati-hati karena mereka tidak aman berada di Yakamos. Daphne masih berpikir kalau Umut dan Altan akan berbuat sesuatu kepada mereka. Di sisi lain, komandan dan wakil komandan sedang merenungkan kepergian kepala mesin. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Ternyata alarm itu berbunyi karena adanya kerusakan di bagian awak kapal. Untung saja Arman bisa tahu kerusakan tersebut. Komandan heran kenapa dia bisa tahu kerusakan di Yakamos. Dan Arman menjelaskan kalau dia ahli dalam membuat kapal selam. Komandan yang percaya kepada Arman menyuruhnya menggantikan posisi engine sebagai kepala mesin. Umut yang benci kepada Arman memberinya peringatan jika Arman melakukan kesalahan teman-temannya akan mati. Diyorsun yani. Ya. Anlaşıldı mı? Baş çarşı! Umut menemui komandan karena dia merasakan keanehan, di mana tim Yakamos disuruh menyelam oleh NATO di saat insiden matahari membunuh semua orang. Dan herannya juga kenapa mereka bisa bertemu dengan Arman dan lainnya. Tapi karena komandan tidak menghiraukan itu, dia malah berkata kalau Umut kebanyakan nonton film. Rekan-rekan Arman diberi tugas untuk membersihkan semua kotoran di dalam Yakamos.
Tiba-tiba Altan yang dendam kepada mereka datang dan mengacaukan semuanya. Böyle işte. Tamam mı? Daphne tidak terima dan menemui Arman untuk mengadu soal barusan. Dia mengajak Arman untuk ngobrol berdua. Arman malah berkata mereka harus bekerja sama dengan orang-orang yang berada di Yakamos jika mereka ingin selamat. Daphne yang sedikit kecewa langsung pergi dan menemui komandan. Daphne berkata Altan sudah mulai berbahaya bagi mereka. Pada akhirnya Arman membantu Daphne untuk mengatakan keluh kesahnya. Singkat cerita, perwira senjata sedang menghayal ibunya ada di dekatnya. Namun di situ juga ada Altan yang kehilangan kaleng makanan yang dia bawa dari loker. Perwira senjata melihat wanita lewat yang katanya dia adalah Daphne. Di tengah kebingungan Altan dia diberitahu perwira senjata kalau kalengnya diambil Daphne. Altan langsung menemui Daphne dan menyuruh Daphne ngaku kalau dia mencuri makanannya. Lalu kemudian Yonca datang dan menyuruh Altan pergi dari hadapan Daphne. Altan kesal dan membangunkan semua orang untuk berkumpul di mes junior. Arman segera ikut kumpul karena dia merasa dia adalah bagian dari mereka sebagai kepala mesin. Setelah semuanya berkumpul termasuk komandan, Arman pun tiba. Altan tidak ingin berbicara jika ada Arman di situ. Komandan mengatakan kalau Arman sudah menjadi kepala mesinnya dan dia pun berhak untuk mengetahui semuanya. Ternyata Altan tidak ingin Arman dan lainnya berada di dalam Yakamos karena mereka telah melenyapkan anggota Yakamos. Namun komandan berkata itu tidak akan dia lakukan karena yang memberi perintah eksekusi adalah dirinya sendiri. Setelah serasa diskusinya selesai, Altan langsung berkata kalau mereka mencuri kaleng makanan di lokernya. Arman unjuk suara kenapa kaleng makanan ada di lokernya dan bukan di dapur. Kemudian komandan menganggap semua omongan Altan itu adalah omong kosong. Di sisi lain perwira senjata membawa sebuah granat di tangannya dan dilihat oleh Felix. Felix panik karena granat yang dia pegang dibawa ke sebuah tempat berkumpulnya bom di situ. Felix memberitahu semuanya yang sedang berdiskusi tadi. He was holding a bomb? A hand grenade. Komandan memberinya perintah namun tidak dia hiraukan. Dia berkata mereka semuanya akan mati karena semua keluarganya juga mati. Komandan terus meyakini perwira senjata, namun karena perwira senjata itu sudah meniatkan dirinya, dia tetap saja akan melakukannya. Komandan yang memikirkan keselamatan anak buahnya, dia menutup dan mengunci dirinya bersama perwira senjata. Yonca anak dari komandan sedih melihatnya dan cerita pun bersambung. Nah cukup sekian dulu buat alur film dari Yakamos S245 ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya.